Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mengikuti seleksi CASN tahun 2023 ini yang masih bingung seperti apa soal dan apa materi yang harus dipelajari untuk mengikuti CPNS maupun CPPPK 2023. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas kisi-kisi tahapan seleksi dan materi CPNS serta CP3K 2023 berdasarkan Kemenpan RB nomor 652 tahun 2023. Yang pertama seleksi P3K, 1. Seleksi administrasi, 2. Seleksi kompetensi terdiri dari 145 soal dan waktu yang diberikan adalah sekitar 120 menit. Apa saja yang diujikan pada seleksi kompetensi? Yang pertama ada seleksi kompetensi teknis, terdiri dari 90 soal. Kemudian seleksi kompetensi manajerial, terdiri dari 25 soal. Seleksi kompetensi sosial kultural, terdiri dari 20 soal. Dan untuk soal wawancara, terdiri dari 10 soal. Untuk seleksi kompetensi teknis, tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi, ini berkaitan dengan bidang yang teman-teman lamar. Kemudian bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobotnya jawabannya benar paling rendah adalah 1 poinnya dan paling tinggi adalah 5. Jika tidak menjawab nilainya 0. Jadi nanti optionnya itu ada 5 ya teman-teman. Ada A, B, C, D, dan E. Untuk bagi pelamar kebutuhan umum, jawaban benar bernilai 5, jawaban salah dan tidak terjawab adalah 0. Untuk yang selanjutnya seleksi kompetensi manajerial, tujuannya untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Meliputi kompetensi. Yang pertama integritas, 2 kerjasama, 3 komunikasi, 4 orientasi pada hasil, 5 pelayanan publik, 6 pengembangan diri dan orang lain, 7 mengelola perubahan, 8 pengambilan keputusan. Nah, ini sama saja untuk pelamar khusus maupun pelamar umum. Bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 dan paling tinggi 4. Serta soal tidak terjawab adalah nilainya 0. Nanti opsinya ada 4 pilihan. Jadi usahakan teman-teman menjawab semua pertanyaan di kompetensi manajerial ini. Walaupun itu salah, jawabannya tetap ada bobot yaitu 1. Yang ketiga, seleksi kompetensi sosial kultural. Tujuannya untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral emosi, dan prinsip. Nah, ini yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran serta fungsi jabatan. Dan ini berfungsi untuk dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Nah, yang harus dimiliki yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagamaan, 2 kemampuan berhubungan sosial, 3 kepekaan terhadap pentingnya persatuan, 4 yaitu empati. Untuk poinnya paling rendah bernilai 1 dan paling tinggi 4 serta soal yang tidak terjawab nilainya adalah 0. Opsinya ada 4 ya teman-teman, A, B, C, dan D. Berbeda dengan seleksi kompetensi yang lainnya, untuk kompetensi sosiokultural ini opsinya ada 4 seperti pakai skala gitu ya teman-teman. Untuk tahun ini ada 4 pilihannya yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian untuk wawancara, ini fungsinya adalah menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, serta kepatuhan. Ini wawancara ini berupa soal ya teman-teman nanti. Ada 10 soal, sekitar 10 soal. Nah, bobot jawaban benar sama, paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 4 serta soal tidak terjawab adalah nilainya 0. Opsinya tetap ada 4 juga.
Sedangkan untuk seleksi CPNS, ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, jumlah soalnya adalah 110 soal, waktu yang diberikan sekitar 100 menit. Terdiri dari tes wawasan kebangsaan yaitu 30 soal, nilai ambang batasnya adalah 65, 2 tes intelijensia umum, 35 soal, nilai ambang batas adalah 80, dan tes karakteristik pribadi yaitu 45 soal dengan nilai ambang batas adalah 166. Kemudian seleksi kompetensi bidang dan seleksi tambahan seperti kesamaptaan atau wawancara. Oke, kita lihat materi apa saja yang akan diujikan pada seleksi kompetensi dasar. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, materinya meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Pada materi pilar negara, submateri yang dapat teman-teman pelajari adalah mengenai pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tiga, tentang NKRI, dan 4 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Untuk bahasa negara, mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ada beberapa soal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Kita lanjut pada tes intelijensia umum. Tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan yang pertama kemampuan verbal, 2 kemampuan numerik, 3 kemampuan figural. Pada kemampuan verbal, apa saja yang dapat teman-teman pelajari? Yang pertama ada materi tentang analogi, 2 tentang silogisme dan analitis. Untuk kemampuan numerik, materi yang dapat dipelajari yaitu tentang berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, serta soal cerita. Sedangkan kemampuan figural, teman-teman dapat mempelajari materi yang berkaitan dengan analogi, ketidaksamaan, serta serial. Untuk serial ini, untuk melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi yang dalam beberapa gambar, mencocokkan beberapa pola hubungan antar gambar. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan. Yang pertama adalah pelayanan publik, 2 jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan terakhir adalah anti radikalisme. Itulah beberapa materi yang dapat teman-teman pelajari agar bisa menjawab soal TKP, TIU maupun TWK dengan maksimal dan memenuhi ambang batas.